Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ma'rus SH M.Hum yang sampai saat ini mungkin belum hadir, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Yang terhormat kepada Bapak Saifuddin SHI MSI, selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Yang terhormat kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Saudara Ilham Maulana, dan tak lupa pula yang saya hormati kepada para tamu undangan, hadirin hadirat, dan juga para pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020-2021. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam acara tausiah dan doa bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Dirgahayu yang ke-76. Sholawat serta salam tetap kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Saya, Rifki Khuril Fahmi, selaku Master of Ceremony dalam acara kali ini, untuk membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat adalah sambutan dan tausiah, dan yang kelima adalah doa, dan yang keenam dokumentasi sekaligus penutup. Untuk memasuki agenda yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Zaki Mubarak. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pembacaan kalam ilahinya. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada semuanya. Semoga dalam menyanyikan lagu ini merupakan sebagai bentuk pengabdian kita terhadap negara Indonesia. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama untuk Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020-2021 kepada Saudara Ilham Maulana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Profesor Dr. Haji Mahrus SHM Hum, yang kami hormati Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Kusnam Haris SAG MAG, yang kami hormati Bapak Saifuddin SHI MSI, selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang kami hormati Bapak Agung Wibowo, selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan, kepada Bapak Mahrus, kepada Pak Saifuddin, kepada Pak Agung yang sudah mau hadir dan mau meluangkan waktunya untuk kita semua dan mau berbagi ilmunya untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Jadi, ini adalah serangkaian kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain itu,
selain kegiatan ini, sebelumnya kita sudah mengadakan diskusi ilmiah yang bekerjasama dengan jaringan pegiat literasi digital, dan kita juga akan mengadakan lomba TikTok Academy, yang itu nanti lombanya se-Asia Tenggara, dan juga tadi kita mengadakan baksos, bakti sosial, tentunya dengan protokol kesehatan, dan nanti sekarang ini kita mengadakan tausiah dan doa bersama. Harapannya di tengah pandemi seperti ini kita terus berkreasi, tetap aktif dan kritis dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi penting bagi kita semua sejak dini menanamkan ukhuwatun minal iman, karena cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Mungkin itu saja dari saya, dan harapan kedepannya Indonesia segera pulih dari COVID-19 ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ilham Maulana. Dan memasuki acara yang selanjutnya yang akan disampaikan, sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahrus SH M.Hum. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ini Bapak Dr. Gusnam Haris, MAG. Sudah bergabung ya, Mas Gusnam. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Asfi Lutfi, ini juga sudah hadir insya Allah. Kemudian para dosen senior dari Hukum Ekonomi Syariah, ini ada Mas Saifuddin, SHI, MSI, ada Mas Agung, ya. Kemudian anak aku yang tercinta, Ketua HMJ, ini ada Mas Ilham Maulana, punya inisiatif yang luar biasa untuk mengadakan acara yang pertama, yaitu adanya tausiah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Juga nanti ada doa untuk meminta keselamatan, terutama pada diri kita masing-masing, ya, keselamatan dunia akhirat, juga untuk berakhirnya cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah, ya, pandemi COVID-19. Semoga cepat berlalu dan hilang dari permukaan bumi ini, terutama di bumi kita tercinta Indonesia ini. Oke, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim, yang kita hampir 2 tahun kita tidak melaksanakan baik kegiatan yang bersifat akademik maupun yang menunjang akademik, khususnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara luring, tapi hampir dilakukan secara daring.
termasuk kegiatan pada malam hari ini. Ya. Tapi kita bersyukur karena Allah pada kesempatan ini memberikan nikmat yang besar bagi kita, dan kita dalam keadaan ya sehat walafiat, terutama yang bisa bergabung, tapi kita juga sehat digunakan untuk kesempatan dalam rangka untuk bersilaturahim. Ini silaturahim baik dalam rangka kegiatan akademik maupun dalam rangka kegiatan mensyukuri atas nikmat Allah yang besar berupa kemerdekaan yang diberikan atas rahmat Allah 76 tahun yang silam. Maka kita wajib bersyukur. Nikmat ini sangat besar, kata Nabi, nikmatani mahbunun fihima kasir minanas asyihatu wal farahu. Jadi banyak sekali di antara umat manusia yang mengabaikan nikmat yang Allah berikan. Dua nikmat yang sangat besar itu banyak diabaikan, bahkan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada suatu saat orang akan mengalami suatu kerugian dan penyesalan. Nah, nikmat yang besar itu apa? Kata Nabi, as-sihhatu wal farahu. Nikmat yang besar itu adalah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga banyak orang yang diberikan nikmat sehat, tapi tidak pernah mensyukuri dan menggunakan nikmat yang sehat itu untuk kebaikan kita, satu kepada Allah berupa hablum minallah, juga kebaikan untuk sesama manusia, hablum minanas. Ini biasanya banyak dilupakan, ketika lupa nanti di akhir baru mengalami suatu penyesalan. Nah, jadi yang pertama adalah nikmat sehat itu. Nah, mungkin ini di antara adik-adik yang hadir itu sekarang sedang musim namanya kena COVID. Nah, jadi kalau yang belum pernah tidak usah pengen ya. Tapi yang sudah pernah ya seperti saya sudah pengalaman itu. Jadi ya, begitu nikmatnya orang sehat ternyata. Ketika sudah bicara sakit ya nampaknya ya kedudukan, jabatan, harta ya termasuk apa namanya ya fisik kita itu nggak ada artinya sama sekali. Adanya hanya lemes. Hidup dengan mati itu bisa 50-50. Sehingga kita kadang-kadang merasa begitu nikmatnya ternyata orang sehat. Ya, tapi biasanya orang merasakan nikmat dan bahagia itu kebalikan daripada suatu penderitaan. Ya. Begitu orang sakit, wah itu yang mereka banggakan dan inginkan adalah yang lain aku tidak penting. Ya, yang wah, aku kalau sudah sehat sudah luar biasa. Begitu nikmat jadi orang sehat. Ya. Artinya sudah bodoh tidak ada masalah, miskin nggak ada masalah. Yang penting saya sehat, itu yang paling bahagia ketika orang sedang mengalami suatu sakit. Karena apa? Penderitaan. Tapi kadang-kala sebaliknya ketika orang itu sehatnya luar biasa, tapi menderitanya itu bukan karena sakit, tapi karena miskin. Wah itu nanti dia akan mengatakan, wah saya itu sakit janur apa-apa, penting saya jadi orang kaya, jadi enak, sehat. Ada yang seperti itu. Jadi kita itu kadang-kala merasakan suatu nikmat ketika Allah memberikan ujian tadi. Nah maka ketika kita diberikan suatu cobaan tadi, adanya suatu rasa sakit, kita harus berpikir bahwa kita harus menjadi orang yang bersyukur, karena kita ternyata diberi sakit hanya 1 bulan, sudah luar biasa sambatnya, padahal kita diberi kesehatan oleh Allah sudah 50 tahun lebih. 50 tahun kita diuji sakit 1 bulan saja sudah luar biasa. Tapi Allah kembalikan lagi, ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yakin, kata Nabi, asyadun nasi al-bala summal
al-anbiya sumal ulama sumal amsal fal amsal. Jadi orang yang seberat-berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Yang pertama adalah ulama, ya. Nabi, para nabi dulu. Jadi asyadun nasi al-bala al-anbiya. Nabi itu diuji yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang diuji sehebat ujian yang diberikan oleh Allah terhadap para nabi dan rasulnya Allah. Ya, jadi kalau kita hanya ujiannya cuma sakit COVID itu hal yang ya bagi saya itu ringan-ringan saja. Walaupun kita kadang-kadang banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya itu. Ya. Wah ini kok berat sekali ujiannya, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, bahkan nggak bisa tidur. Merasa tidak ada nikmatnya orang sakit itu. Nah tapi kita kembali di situ. Kita hanya berpikir antara kita mau diteruskan hidupnya oleh Allah atau justru akan diakhirkan oleh Allah dalam keadaan sakit itu. Ya. Nah, ketika Allah menguji para nabi, baru level yang kedua itu sumal ulama. Para ulama mendapat ujian yang cukup berat juga. Jadi tidak ada orang hidup itu tanpa adanya suatu ujian. Baru sumal amsal fal amsal, baru orang-orang seperti kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Sulaiman itu ketika diberikan sesuatu yang sangat megah dan luar biasa, ya. Jadi harta dia punya, maka ketika ditawarkan oleh Allah, Sulaiman, kamu akan diberi ilmu atau diberi kerajaan. Ya, tapi kalau kita mungkin akan milih, saya pengen jadi raja sajalah, berkuasa. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, saya jadi khiyaru baina al-mulk wa ilm. Akan saya berikan pilihan, ini raja atau ilmu. Tapi Nabi Sulaiman ternyata cerdas memilih ilmu. Karena ilmu itu mempunyai 3 lafaz, yaitu ain, kemudian lam, kemudian mim. Nah, ternyata di situ diterjemahkan oleh orang-orang mufasir. Jadi ilmu itu yang pertama adalah iliyun, adalah tingkatan yang tertinggi ketika orang menguasai. Maka Allah juga menjamin siapa yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi, derajat yang luhur. Ya. Kemudian di situ ada lafaz lam, latifah. Artinya lembut. Ya, maka ada orang namanya ya Lailatul Latifah, ya makna yang lembut, santun, ya. Kemudian mimnya itu adalah mulk. Maka Nabi Sulaiman tidak memilih raja, tetapi Allah otomatis memberikan itu karena dia punya derajat yang tinggi, sifat yang luhur, yang santun, yang lembut, juga dia diberikan oleh Allah berupa kerajaan. Ya. Tapi ketika dia itu dimiliki ya sesuatu yang luar biasa, kerajaan yang hebat, tidak ada yang mampu untuk menandingi kerajaan beliau, kekayaan yang sudah luar biasa, tapi dia hanya mengatakan ada min fadli robbi liyabluwani aaskur am akfur. Nah, ternyata ini loh hartaku, ini loh kerajaanku, aku tidak gumun karena apa? Ini adalah karunia dari Allah dan tidak lain karunia yang ada di hadapanku adalah untuk menguji kepadaku. Ujian apa? Askur, aku menjadi orang yang bersyukur, am akfur, atau sebaliknya, aku menjadi orang yang ingkar. Ya, kata Allah, ya kalau kamu bersyukur, ya kamu pasti akan kembali syukur kepada dirimu sendiri, tapi kalau kamu menjadi orang yang ingkar, Allah Maha Kaya. Tidak sedikit pun kekuasaan Allah ketika hambanya itu yang kafir. Nah, maka kita ada ujian kebaikan dan keburukan. Maka ada salah satu ya, ayat yang mengatakan bahwa walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal.
saya berikan kamu cobaan hidup dan mati. Kenapa ada hidup dan baik? Jadi ini kesempatan yang diberikan oleh Allah, mumpung kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah sehat, yang banyak dilupakan, itu tadi, faroh itu kesempatan. Jadi banyak sekali orang sehat, diberi kesempatan, tapi tidak mau banyak berbuat untuk kemaslahatan. Nah ini saya juga sedikit menghimbau kepada adik-adik, ini kan semesternya masih ada semester 3, ada semester 5, semester 7, masih sangat muda-muda belia. Mungkin kalau samalah seperti dengan usia anakku yang ketiga ya, adik-adik semua. Umurnya masih sekitar ya 16 tahunan ya ini ya. 16, 17 lah. Mungkin banyak yang belum punya KTP karena sekarang itu adik-adik mahasiswa masih sangat muda-muda sekali. Nah, ini juga kita perlu perhatikan, jadi pesan Nabi, ikhtanim khomsan qoblal khomsin. Ya, kamu itu ada kesempatan apa yang harus kamu rebut sebelum kedatangan kesempatan-kesempatan yang akan ditutupi, dihambati oleh kesempatan-kesempatan, oleh peristiwa-peristiwa yang lain. Ya. Salah satunya, yang pertama justru Nabi mengatakan, raih 5, sebelum kamu kedatangan yang 5 itu, ternyata adalah sababaka qoblal haramik. Ini masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah kita itu hidup itu kalau orang Jawa mengatakan hidup itu dimakan usia. Apa artinya hidup dimakan usia? Ya kita harus menanam. Nah, nanti apa? Fruitfulnya, hasilnya yang akan kita merasakan di kemudian hari. Nah, kita kemarin nampaknya masih ya TK ya, masih bersama dengan yang lain, tiba-tiba sudah jadi mahasiswa-mahasiswi. Nah, kemarin anak-anak, bentar lagi sudah menggendong anak, itu sudah hal yang biasa. Ya, saya kemarin pernah ada suatu peristiwa karena saya kos itu lama, selama 20 tahun ya tidak bertemu dengan ibu kos. Begitu saya datang ya, di asrama, semua sudah berubah. Yang tadinya anak-anak sudah gendong anak, yang tadinya baru bisa berjalan sudah menuntun cucu dan sebagainya, begitu cepat hidup berlalu, maka kesempatan harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena ini saudara jadi mahasiswa dan mahasiswi, saya sebagai bapak ya, sebagai bapak sementara di kampus ya, mungkin kita kadang-kadang jarang bertemu, bertatap muka, tapi ini bisa ada inisiatif, kita bisa bertemu lewat daring ya. Jadi kalau pepatah ya sering mengatakan ya tidak ada gading yang tidak retak. Jadi saudara, ini kalau bahasa Nabi itu, Nabi selalu berpesan, jadi ini Rasulullah, jadi saya itu sebagai Rasul. Nah, kemudian ini anakum, saya denganmu itu adalah seperti kal akhil musbik wal abir rahim. Ya. Jadi Nabi selalu berpesan kepada sahabat-sahabat dan siapa saja, saya ini seperti seorang ibu, ayah dengan anak kandung, seperti saudara sekandung ya, kal akhil musbik ya. Maka di sini perlu adanya suatu kesinambungan ya dalam bersinergi ya, karena kita sebagai bapak, Anda sebagai anak, maka sudah sepantasnya. Jadi bapak itu ya harus berbuat ya, menyayangi dan menyantuni ya, dan bisa marah terhadap anak-anaknya. Seperti orang tua itu juga biasa marah dengan anak-anaknya, biasa. Sering toh dimarahi bapaknya sama ibunya ya.
Ini yang hadir, pernah nggak dimarahi Mbak Filda? Ada yang hadir Mbak Filda. Sering pernah dimarahi oleh ibu dan bapaknya? Pernah, Bapak. Oh, pernah atau sering gitu? Iya, iya. Iya, Mas, ini ada juga Mas, ada lagi nih, Mas Mustafa. Pernah dimarahi oleh bapak ibunya? Pernah, Pak. Iya, pernah ya. Iya. Kalau seorang anak tidak pernah dimarahi oleh bapak dan ibunya, perlu dipertanyakan nih. Jangan-jangan bukan bapak dan ibu kandungnya. Ya, ya. Demikian juga, ya. Seorang anak itu juga tidak luput. Mungkin pernah jengkel, pernah marah, dan pernah mengkritik terhadap bapak ibunya. Ya, pernah itu. Tapi kita harus begitu. Jadi kita harus menyayangi dan menyantuni anaknya dengan cara apa? Dengan cara gaya dan bapaknya sendiri. Ya. Ya. Kalau dulu kiai saya kalau mengajarkan anak itu harus mengambil filosofi kita sedang mengunduh layang-layang. Layang-layang bisa naik derajat yang tinggi harus ada keseimbangan. Ya. Apa? Kita tidak boleh melepas. Kalau dilepas pasti tidak akan pernah naik. Tapi kita jangan sampai menarik terus. Kalau tarik terus kita tidak akan pernah naik. Nah, maka apa? Orang tua terhadap anaknya, kapan kita melepaskan dia melakukan sesuatu, dan kapan kita harus menarik supaya tidak melakukan sesuatu. Sehingga hasilnya bisa baik. Ya, begitu. Begitu ada angin agak kencang, kita lepas. Mau turun, kita tarik lagi. Nah, itu adalah filosofis. Kita sedang mengunduh layang-layang itu supaya hasilnya itu baik. Nah, maka ketika kita menyantuni dan menyayangi anak-anakku di sini, anak-anak itu juga punya kewajiban untuk menghormati dan takdim kepada guru-gurunya dan orang tuanya. Nah, jadi tapi kita juga perlu ada pesan-pesan yang baik. Artinya apa? Ketika kita ingin memarah kepada anaknya, sebelum marah kita harus berpikir. Apa berpikirnya? Boleh. Kalau sebelum marah mungkin lebih baik marah kepada diri kita sendiri. Demikian juga adik-adik ketika mau mengkritik kebijakan macam-macam yang kurang pas kepada dosen maupun apa saja, boleh, tapi bisa direnungkan sebelum mengkritik orang lain, sebaiknya mengkritik yang ada pada diri kita sendiri. Jadi hidup nanti akan ada rasa keadilan pada diri kita sendiri dan hidupnya itu jadi enak. Ya. Nah, masa muda harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara di sini sebagai mahasiswa, mahasiswi sedang memperjuangkan, ya meniti karir, ya. Dan saudara nanti juga akan dihadapkan dengan satu persoalan-persoalan yang sekiranya Anda itu kadang-kala mempunyai cita-cita yang baik, tapi belum tentu cita-cita itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ada rahasianya. Allah tidak memberikan sesuatu yang diminta oleh hambanya, tetapi Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat hambanya. Jadi nanti jangan kaget ketika saudara punya pacar tiba-tiba putus. Waduh, ini saya sudah senang kok putus ya misalnya. Padahal saya sudah senang ini kok putus, Pak. Iya, karena itu yang kamu cintai. Tapi bagi Allah belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Lalu bagaimana kata Allah? Jangan khawatir, kamu kan orang soleh dan soleha. Itu tak putuskan karena tidak terbaik untukmu. Akan saya berikan, kamu pasti yang terbaik. Jadi nanti ketika saudara sudah lulus dari Fakultas Syariah, Prodi, Hukum Ekonomi Syariah yang telah diantarkan oleh dosen-dosen kita, ini ada Mas Agung, ada Mbak Lucy yang mereka bukan dosen tetap, tetapi luar biasa pengabdiannya, misalnya selalu perhatian, konsen, mengantarkan saudara. Nah, saudara diantarkan,
Tapi setelah sampai tujuan punya pilihan apa, itu hak dari saudara. Yang penting saudara meminta yang terbaik, dan insya Allah Allah juga akan memberikan yang terbaik. Ya nanti saudara ketika saya pengen jadi hakim kok tidak jadi hakim ya. Saya pengen jadi dosen kok tidak jadi dosen ya. Sudahlah. Al-insan bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya berusaha apa yang diusahakan, tetapi Allah yang menentukan apa yang terbaik buat hambanya. Jadi nanti jangan khawatir ketika sudah lulus dari sini, kok saya salah jalur ya, karena banyak sekali. Saya itu punya teman bagus, ternyata sekarang malah jadi pengusaha kayu jati, dan ya lebih kaya dari saya itu. Ada juga yang aktivis, lamar dosen tidak jadi, tapi nyatanya jadi pengusaha donat, dan itu juga lebih hebat lagi. Kemarin ada juga yang kolegal-kolegal kita, banyak yang jadi politikus, ada yang jadi ya pejabat, ya, baik bupati, ada wakil gubernur, ada ketua kejaksaan tinggi, dan lain sebagainya. Itu adalah di luar dari kompetensi lulusan kita. Jadi oleh karena itu saya selaku dekan ini sangat berterima kasih. Jadi tolong gunakan kesehatan yang baik ini, kesempatan yang baik ini, satu, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tadi hablum minallah wa hablum minannas, dibangun kekuatan mu'ammalatu ma'al khaliq wa mu'ammalatu ma'al khalqa. Jaringan yang bersifatnya vertikal dan jaringan yang sifatnya horizontal. Saya berterima kasih, dan saya nanti mohon dengan sangat saudara ketika ada apa-apa tidak sungkan-sungkan ya, berkomunikasi dengan bijak dan santun dengan siapapun, guru-guru, saudara-saudari semua, baik yang sedang menduduki jabatan atau tidak, aspirasi-aspirasi yang baik harus disampaikan demi kesempurnaan dalam kita berkomunikasi, dalam mengantarkan saudara mencapai dan meraih cita-citanya yang baik. Jadi saya ucapan selamat kepada adik-adik yang telah berinisiatif dan semua saja yang bergabung pada kesempatan doa bersama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan saudara diberikan kemudahan di dalam langkah dan mencapai cita-citanya, dan tentu saja menjadi putra-putri yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, serta ke depan tidak boleh lupa kepada alma maternya. Terutama selalu takdim kepada guru-gurunya, ustadz-ustadznya, karena itu adalah jalan yang paling mudah untuk memberikan ridho di dalam meraih cita-cita saudara semua. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, karena waktunya ini nanti dibagi dengan Mas Saifuddin, dan nanti saya juga ikut bergabung dengan Zoom satunya. Insya Allah semoga berkah untuk kita semua. Demikian, sekali lagi, selamat buat adik-adik semua. Terima kasih kepada semua panitia, terutama kepada Mas Saifuddin yang bergabung, WD3, Mas Agung, Mbak Lucy, matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Profesor Dr. Mahrus Isma M. Hum, atas tausiah dan sambutannya yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan memasuki acara selanjutnya, sambutan dan sekaligus tausiah, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin SHI MSI selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Mohon maaf ya Mas Sabudin, tak sambil Zoom Pak Minhaji. Monggo. Oke, Prof. Saya juga nanti bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Profesor Dr. Makhrus Munajat SHM Hum, Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Ibu dosen, tadi saya lihat ada Pak Agung dan Bu Lucy, Mas Ilham, Ketua HMJ dan teman-teman pengurus HMJ, mungkin ada dari BLC, dan adik-adik mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim secara virtual di rumah masing-masing, ya. Di rumah masing-masing dalam rangka memperingati, mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Jadi kalau di belakang saya itu juga background saya ada di kantor anak ranting NU di kampung saya. Kebetulan tadi pagi juga kita melaksanakan upacara secara terbatas dan prokes mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, di mana tema pada tahun ini Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Itu tema nasional. Dan setelah itu tadi, hari ini memang agak padat. Setelah itu kemudian saya harus ke rumah almarhum Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Minhaji MA PhD, salah satu dosen guru kita di Fakultas Syariah. Saya mohon teman-teman menghadiahkan satu surah Al-Fatihah kepada beliau yang tadi pagi jam 3 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan saya juga mohon maaf nanti setelah ini, setelah saya selesai, saya izin karena kebetulan laptop saya trouble, jadi hanya ada satu HP dan saya harus bergabung di Zoom nanti. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dekan dan saya bukan Ustadz yang harus memberikan tausiah kepada adik-adik, tapi saya sedikit saja menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan tadi. Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Yang kita ingat adalah betapa pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang yang telah memerdekakan bangsa Indonesia ini, mempertahankan kemerdekaan bangsanya mereka tidak hanya mengorbankan harta benda,
tetapi bahkan mengorbankan nyawa. Karena itu sangat layak bagi kita untuk selalu mengenang para pejuang, para yang telah memperjuangkan bangsa ini, negara ini sehingga merdeka pada tahun 1945, dan kita hanya tinggal merasakan kemerdekaan itu. Tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu. Tentu mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Bagi kami yang merupakan seorang pengajar, seorang dosen, mengisi kemerdekaan itu adalah dengan menjadi dosen yang baik, dosen yang melaksanakan kewajibannya dari Dharma perguruan tinggi itu. Bagi mahasiswa, mengisi kemerdekaan itu dengan cara belajar yang baik, belajar yang rajin. Orang tua kalian sudah memberikan banyak fasilitas hingga adik-adik bisa kuliah, padahal menjadi mahasiswa itu adalah sesuatu yang langka di negeri ini. Mahasiswa itu kurang dari 10% dari total penduduk Indonesia. Sementara banyak rakyat Indonesia ini yang belum bisa merasakan kuliah di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, maka mensyukuri kemerdekaan itu bagi adik-adik adalah dengan cara belajar dengan giat, jangan sampai DO. Nah itu, sudah orang tuanya mengkuliahkan sampai 7 tahun ya, sampai 14 semester, ternyata tidak rampung-rampung dan naudzubillah sampai DO. Itu tentu sangat memprihatinkan ya, sangat mengecewakan tentunya bagi orang tua masing-masing. Kadang orang tua itu berpikirnya sederhana, tidak perlu muluk-muluk sampai harus bekerja ini enggak. Paling tidak orang tua itu melihat anaknya bisa diwisuda itu sudah sangat bahagia, sudah sangat tenang hatinya. Nah, itu harus dipenuhi oleh adik-adik, jangan sampai ada yang DO. Itu cara mengisi kemerdekaan. Jadi sekali lagi kita harus senantiasa mengingat para pejuang, para syuhada yang telah mendahului kita. Kita kirimkan Fatihah, dan ternyata tradisi ulama-ulama Nusantara setiap peringatan 17 Agustus, setiap peringatan kemerdekaan RI itu selalu mengirimkan Fatihah. Saya memiliki videonya, ada beberapa ulama yang sudah meninggal. Itu ketika 17 Agustus itu selalu mengirimkan Fatihah kepada para pejuang-pejuang yang telah berjasa besar memerdekakan dan mempertahankan bangsa ini. Apa yang bisa kita tiru dari para pejuang, dari para syuhada itu? Yang jelas adalah keikhlasan mereka. Tentu tanpa keikhlasan, saya kira secara logika itu tidak akan mungkin bisa mengusir tentara yang sangat profesional dengan didukung oleh peralatan militer pada waktu itu yang sangat canggih. Tentara Belanda waktu menjajah Indonesia itu merupakan tentara paling canggih pada waktu itu dengan persenjataan yang sangat lengkap. Sementara pejuang-pejuang kita itu hanya mengandalkan
senjata-senjata tradisional. Senjata-senjata yang kalau istilahnya Prof. Yudian itu paling jauh senjata tradisional itu kan panah. Dilepaskan dari jarak sekitar paling jauh berapa? 50 meter misalnya. Baru bisa membunuh orang. Sementara senjatanya tentara Belanda itu sudah pistol, senjata laras panjang, bahkan sampai meriam yang bisa kiloan kilometer itu bisa ditembakkan, dan berapa kilometer jauhnya itu korbannya meninggal. Atau senapan laras panjang itu bisa sampai 200 meter ditembakkan dari sini, 200 meter di sana bisa mati. Jadi perbandingan senjata sangat jauh. Tetapi atas izin Allah dan atas keikhlasan para pejuang itu ternyata bisa mengalahkan para penjajah itu. Kita tahu Aceh itu bahkan dipimpin oleh seorang perempuan. Itu bertahun-tahun berperang melawan Belanda, Belandanya tidak pernah menang. Karena berperang bertahun-tahun sampai akhirnya menghabiskan begitu banyak dana sampai hampir bangkrut. Karena itu maka dikirimlah seorang ilmuwan, seorang intelektual, seorang sarjana, namanya Sunuk Hurgrunya, dikirim ke Nusantara untuk mempelajari kenapa sih Nusantara, dalam konteks itu adalah Aceh, berperang melawan tentara yang sangat profesional dengan persenjataan yang sangat canggih, bisa mengalahkan tentara yang seperti itu. Ada apa? Apa yang dimiliki oleh pejuang-pejuang di Nusantara, di Aceh itu? Maka Sunuk Hurgrunya datang ke Nusantara, kemudian mengubah namanya menjadi Abdul Jabbar kalau tidak salah ya, nama Islam. Kemudian mempelajari Aceh, turun langsung ke Aceh. Hasil penelitiannya itu dibukukan dalam sebuah karya yang disebut dengan Aceh Reh atau Adat Aceh. Di mana rekomendasi dari Sunuk Hurgrunya itu adalah dia menemukan di Aceh itu bahwa Aceh itu bersendikan adat, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Artinya kalau ingin mengalahkan Aceh, kata Sunuk Hurgrunya itu, harus dihancurkan dari dalam, tidak bisa dihancurkan dari luar. Jadi keimanan yang kuat yang tertanam di dalam diri para pejuang itu, keikhlasan di dalam berjuang, itu ternyata menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan persenjataan yang begitu pada zamannya. Karena itu ini harus kita tiru, keikhlasan itu. Definisi ulama, ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi an ghairillahi ta'ala, menyucikan hati an ghairillahi ta'ala, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerjakan sesuatu itu bukan karena ABCD, bukan karena ingin dilihat mertua, bukan karena ingin dilihat atasan, bukan karena ingin dipuji dosen, bukan, tetapi karena lillahi ta'ala. Itu ikhlas. Nah, sekarang ini di masa sulit, masa pandemi, kita dituntut untuk saling berbagi, tergantung apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki kelebihan harta, maka kita berbagi dengan harta itu. Kita memiliki tenaga, mungkin tenaga kita bisa kita bantukan. Minimal kita bersolidaritas dengan doa. Nah, gitu. Nah, apa yang kita lakukan?
terutama di masa pandemi ini, membantu orang lain, baik dengan doa, baik dengan tenaga, baik dengan harta, itu harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Jangan mengharap pujian dari orang lain. Jangan mau berbuat karena ditulis di website misalnya. Atau kalau di foto disebar di grup-grup WA. Jangan. Ya tentu kita semua belajar. Saya termasuk orang yang masih sangat pembelajar dalam hal ini. Saya mengakui saya belum ikhlas. Karena itu harus belajar. Tidak mungkin sekali langsung ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali itu, ikhlas itu harus dibiasakan. Seperti orang berinfak itu mungkin awal-awal kan dia riya. Jadi kalau naruh di kota infak itu, kalau misalnya uangnya merah itu 100.000 itu lama sekali dimasukkan. Jadi pengen dilihat orang dulu bahwa dia mau masukkan 100.000. Kalau 50.000 lebih cepat. Kalau 20.000 lebih cepat lagi. Kalau 10.000 lebih cepat lagi. Nah, kalau hanya 500 itu langsung gitu. Tidak perlu pengen dilihat orang. Tapi masa orang berinfak itu akan begitu terus? Kan tidak. Suatu ketika dia akan terbiasa. Jadi naruh ke kota infak, dia tidak akan mikir ini ada yang melihat, ini akan dipuji oleh orang lain atau tidak. Nah, pada saat itu sebetulnya dia sudah melakukan dengan cara yang ikhlas. Karena sudah tidak ada tendensi lain selain ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu butuh tarbiyah memang, butuh latihan. Jadi ikhlas itu sama dengan khusyuk. Nah, orang mau sholat khusyuk itu juga tidak mungkin sekali jadi langsung bisa khusyuk. Enggak, perlu latihan. Karena itu tidak mungkin kata ulama itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk semua. Kata Imam Al-Ghazali, cukup satu rukun dari rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu ikhlas, udah. Karena Imam Al-Ghazali mensyaratkan sahnya sholat itu harus khusyuk meskipun hanya di satu rukun. Nah, sementara Imam Syafi'i yang menganggap bahwa khusyuk itu memang susah sekali, ya udah. Tidak dipersyaratkan sahnya sholat itu harus khusyuk. Jangankan kita, jangankan mahasiswa, jangankan saya, jangankan dosen gitu ya. Sekali Imam Ali radhiyallahu anhu juga yang dikenal beliau itu sangat khusyuk gitu. Di antara sahabat yang dikenal sangat khusyuk, sangat ikhlas, itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi suatu ketika juga beliau bisa tidak khusyuk. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mau ngimami, sebelum mengimami beliau ngendikan, nanti siapa yang paling khusyuk tak kasih hadiah sorban. Ada 2 sorban, warna hijau sama warna putih. Setelah itu Rasulullah ngimam. Setelah selesai sholat, Rasulullah tanya kepada Sayyidina Ali yang pas bermakmum di belakang Rasulullah. Ali, kamu mau minta sorban yang warna apa? Hijau ya Rasul. Nah, gitu. Jadi tanpa pikir panjang, Sayyidina Ali langsung mengatakan hijau. Kenapa bisa secepat itu? Karena ketika sholat, ketika bermakmum kepada Rasulullah, Sayyidina Ali itu mikir. Jadi nanti kalau aku dikasih hadiah ditanya oleh Rasulullah, mau warna apa itu enaknya yang mana ya? Warna hijau atau warna putih? Kalau putih begini, kalau hijau begini, kayaknya lebih asik yang hijau. Maka jawaban hijau secara langsung itu bukan tidak dipikir terlebih dahulu oleh Sayyidina Ali. Itu dipikir, tapi dipikirnya di saat sedang sholat. Sholat sedang mikirin sorban. Itu masih apa ya, kasarannya masih mending ya. Mikirin sesuatu yang masih baik lah. Sementara kita mungkin sholat itu mikirnya yang macam-macam.
mikir hutang, mikir apa. Mikir sesuatu yang baik saja itu dianggap tidak khusyuk. Suatu ketika adiknya Imam Al-Ghazali bermakmum kepada Imam Al-Ghazali. Di tengah-tengah bermakmum kepada Imam Al-Ghazali, beliau mufaroqah dari kakaknya. Setelah salam, setelah sholatnya selesai, Imam Al-Ghazali nanya kepada adiknya, kenapa kamu mufaroqah? Adiknya menjawab, kenapa saya tidak akan mufaroqah? Wong saya melihat ketika Imam Al-Ghazali, ketika Anda ngimami itu Anda berlumuran darah. Berlumuran darah. Kemudian Imam Al-Ghazali langsung istighfar, astagfirullah. Iya, tadi aku ketika ngimami aku tidak khusyuk. Aku sedang memikirkan hukumnya haid. Nah, karena adiknya juga mukasyafah, jadi kakaknya yang sedang memikirkan hukum haid itu bisa dilihat, bisa diketahui oleh adiknya yang mukasyafah. Gambarannya berlumuran darah, sehingga harus mufaroqah. Itu sekali Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, apalagi hanya seperti saya ini kan susah sekali usulnya. Yang paling tidak ya salah satu rukun dari sholat itu bisa khusyuk, apakah di takbirnya, apakah di rukuknya, apakah di sujudnya. Jadi khusyuk dan ikhlas itu hampir sama, dua-duanya agak susah. Mungkin mudah diucapkan tetapi susah dilaksanakan. Tetapi perlu tarbiyah, perlu latihan. Dan kita harus selalu mencoba itu agar supaya mencapai derajat keikhlasan, derajat kekhusyukan. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu dosen, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah hampir jam 8:22. Karena saya ditugaskan sesuatu oleh Bu Sofi di acara tahlilan itu, maka tidak mungkin saya tidak mengikuti yang tahlilan. Saya mohon maaf sekali, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit itu bisa bermanfaat, bisa menjadi ibrah terutama bagi diri saya sendiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini saya izin live. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin SHI MSI yang telah memberikan tausiah dan sambutannya yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum kepada Bapak Profesor Dr. Mahrus SH M.Hum. Kepadanya kami persilahkan. Kepada Bapak Dekan, kami persilahkan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Allahumma sholli ala salati ala ashabi makhluqatika badri. Terima kasih. Oke, semoga kita nanti bisa, ini di Sambi acaranya ada 2 ya, kita matikan dulu. Bentar. Oke.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, bisa ya. Oke, terima kasih. Ya, ini disambi ya tadi, Mas Sabudin juga ini harus masuk ke link satunya. Ya. Oke, karena sudah dianggap cukup dan selesai, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dengan tulus dan ikhlas. Semoga yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh Mas Sabudin, karena sedang bergabung acara Zoom, acara dzikir dan doa untuk guru kita, almarhum Bapak Profesor Dr. Andes, ya, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Min Haji MA PSD, yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jam 3 dini hari dan selesai pemakaman tadi jam 2 siang, dan kita juga tadi ikut menyempurnakan dalam tasyah dari rumah duka sampai di pemakaman bersama Mas Sabudin juga, ya. Yang kedua juga untuk doa keselamatan kita bersama, terutama ada semoga apa yang dicita-citakan nanti tercapai, memenuhi rasa, ya, keinginan dari kedua orang tuanya, sukses dalam segala bidang, ilmunya bermanfaat, kemudian doa yang besar untuk kita semua, semoga bangsa ini tetap dalam satu kesatuan yang terikat dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, juga untuk kesembuhan dari saudara-saudara kita yang sekarang sedang terpapar COVID-19, juga semoga kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap sehat dan semangat meskipun suasana sedang pandemi COVID-19, ya. Ala hadiyaniyah wa ala kulli niyati sholihati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'il akhwani wal afad wa taqdil lana biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil kharati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hada majlisana majlisan mubarakan tarda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi 'alaiha ma'aduna waj'al hayyata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarri. Allahumma ya Allah, Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Wabtah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Warhamna ya Allah fa innaka khairul rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairul raziqin. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a kasiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an
wa ilal khair qarribna wa anisari baitna waqti hawaijina fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma qtil lana bil khatimati sa'adah fi umuri dunya wal akhirah waj'alladhi lahumul husna wa siyadah bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibis safa'ah wa alihi dawi syada. Allahumma qtil lana bil iman, Allahumma qtil lana bil islam, Allahumma qtil lana bil khair wa ya khairan nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasadina wa syiyatan fil ulumina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilal jannata mal abrar ya Jafar ya rabbal alamin. Ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa memberikan ridho segala perjuangan dan amal kita. Amin. Allahumma. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.